Warga terlihat ketakutan dan panik saat kebakaran lahan gambut dengan cepat mengepung kawasan permukiman penduduk di Sampit. Sebuah gereja juga nyaris terbakar. Namun berkat kesiagaan posko gabungan, kondisi tersebut dapat diatasi. Gumpalan asap tebal dari arah belakang Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS Sampit tampak membubung tinggi hingga membuat panik jemaat setempat. Warga bersama petugas posko gabungan pengendalian Karhutla Kota Waringin Timur berupaya melokalisir agar api tidak menyambar gereja GKPS Sampit yang hanya berjarak sekitar 10 meter. Menurut pimpinan gereja, sehari sebelumnya dari kejauhan hanya terlihat gumpalan asap kecil. Namun akibat tiupan angin kencang membuat kobaran api lahan gambut dengan cepat menuju bagian belakang rumah ibadah ini. Api sebenarnya sudah ada dari 2 hari yang lalu, kalau tidak salah itu di arah ke barat, ke arah Jalan Insinyur Soekarno. Nah, kemudian sekitar pukul 1 siang tadi angin kencang dan titik api menyebar sampai ke arah belakang gereja dan juga bahkan di belakang perumahan penduduk. Tak berselang lama, petugas gabungan tiba-tiba kembali dikejutkan dengan kebakaran lahan gambut yang cepat mendekati permukiman warga yang tidak jauh dari gereja tersebut. Bahkan warga yang rumahnya nyaris disambar api tampak ketakutan dan panik saat kobaran api hanya tinggal 5 meter menuju rumahnya. Getar itu loh, ketakutan. Nanti warga-warga sini ketakutan itu loh Pak, kasihan. Panik juga ya? Panik semua. Itu yang dikhawatirkan itu loh Pak, yang diterbas itu yang kering itu. Berdasarkan data BPBD Kota Waringin Timur per 18 Agustus 2026, total luas lahan yang terbakar mencapai 1.300 hektar lebih. Sedangkan rekap hotspot tercatat sebanyak 3.840 titik panas sepanjang tahun 2026. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan membuat sebagian kota Banjarbaru diselimuti kabut asap. Kondisi ini membuat pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati karena jarak pandang hanya sebatas 10 meter. Kabut asap pekat dampak kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla menyelimuti kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Rabu pagi. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, terutama bagi pengendara lantaran jarak pandang yang hanya 10 meter. Kabut asap kali ini merupakan yang terparah sejak Karhutla melanda kota Banjarbaru, terutama di wilayah Kecamatan Landasan Ulin, Liang Anggang hingga perbatasan Banjarbaru dengan Kabupaten Tanah Laut. Warga setempat mengatakan kabut asap di jalanan disertai bau yang membuat nafas menjadi sesak. Jarak pandang cuma berapa meter? Kalau dulu masih sampai seberang sana masih bisa melihat. Kalau hari ini memang benar-benar parah. Selama saya tinggal 19 tahun. Selain mengganggu penglihatan, kabut asap juga mengancam kesehatan pernafasan masyarakat. Warga terus berharap ada solusi pasti dari pemerintah daerah dan pusat agar Karhutla di Kalimantan Selatan segera berakhir. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sidang pra-peradilan Febri Adriansyah kembali digelar di mana kepolisian selaku termohon meminta Hakim Tunggal Pengadilan Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Febri Adriansyah. Dalam sidang hari ini, Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri selaku termohon menegaskan penetapan Febri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU telah berdasarkan lebih dari 2 alat bukti yang sah. Polisi menjelaskan penyidik telah memeriksa 16 saksi dan 3 ahli. Penyidik juga mengantongi barang bukti sebelum menetapkan Febri sebagai tersangka. Bahwa perkara tersebut layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Bahwa setelah perkara berada pada tahap penyidikan, para termohon selanjutnya melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pengumpulan dan pemeriksaan dokumen serta barang bukti, penggeledahan, penyitaan, penelusuran transaksi dan aliran dana serta tindakan penyidikan lainnya yang sah menurut hukum.
Berdasarkan keseluruhan hasil penyidikan tersebut dan setelah diperoleh alat bukti yang dipersyaratkan oleh KUHP, para termohon kemudian menetapkan pemohon sebagai tersangka sebagaimana dituangkan dalam surat penetapan tersangka nomor Stap 02 7 Romawi Res 3.3 2026 Polda Metro Jaya tanggal 10 Juli 2026. Oleh karena itu, dalil pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap dirinya cacat hukum karena penyidikan tidak didahului penyelidikan, rencana penyelidikan, laporan hasil penyelidikan, dan gelar perkara adalah dalil yang terbantahkan oleh fakta administrasi dan rangkaian proses penegakan hukum yang telah dilaksanakan oleh para termohon yang nantinya akan kami buktikan dalam pembuktian. Dengan demikian, tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan surat perintah penyidikan maupun surat penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah. Oleh karenanya, dalil serta petitum pemohon yang memohon agar pengadilan menyatakan penetapan tersangka tidak sah patut untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak beralasan hukum. Sementara itu, kubu ex Jampitsus Febri Adriansyah menilai jawaban Polri dan Kejagung dalam sidang pra-peradilan justru memperkuat dalil permohonan yang diajukan mereka. Salah satu yang memperkuat permohonan pra-peradilan lantaran Polri mengakui bahwa dalam prosesnya Febri tidak pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Sudah kami sampaikan dan tentu kami berharap bahwa besok itu argumen-argumen yang kami sampaikan ini tadi akan mendapat dukungan dari para ahli yang hendak kami hadirkan. Begitu juga tentunya kami berharap juga ahli-ahli yang akan dihadirkan oleh pihak termohon akan mencoba melihat perkara ini secara jernih. Sebab bagaimanapun juga bagi kami ini bukan hanya kepentingan dari Pak Febri Ardiansyah, tetapi adalah untuk kepentingan penegakan hukum. Sehingga tidak semua orang dengan mudah dan serta-merta ya, apalagi disangka dengan pasal-pasal yang belum ada undang-undangnya. Ini kan akan merugikan kepentingan hukum orang dan juga ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan secara kasat mata. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Dr. Tifa dengan agenda pembacaan kesimpulan. Dr. Tifa pun menyoroti kesimpulan jaksa penuntut umum. Tifa Fauziatia Suma atau Dr. Tifa kembali menjalani sidang lanjutan pra-peradilan kasus ijazah Jokowi dengan agenda mendengarkan pembacaan kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu siang. Pada agenda sidang kali ini, Dr. Tifa menyoroti pembacaan kesimpulan jaksa penuntut umum yang masih mengaitkan dengan status P21. Tifa pun menyoroti pihak jaksa yang dinilai seolah-olah mengabaikan amar putusan sela di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengabulkan eksepsinya. Oleh karena itu, Tifa menyatakan seandainya petitum dirinya tidak dikabulkan hakim, maka dirinya akan disandra sebagai terdakwa. Dan bahkan tadi kalau saya mendengar kesimpulan di termohon itu tetap mendasarkan kepada P21. Jadi mereka itu membawa kepada seakan-akan sidang itu tidak pernah terjadi gitu loh. Sidang yang terjadi di PN Jakarta Timur 4 kali sidang dengan beban biaya begitu besar dari negara itu dianggap oleh jaksa itu seakan-akan nggak ada. Bahkan amar putusan pun juga dianggap oleh mereka seakan-akan tidak ada. Mereka menyiratkan bahwa ini kembali lagi ke P21. Padahal ini kita sedang menghormati sebuah proses hukum, prosedur hukum yang betul-betul kita menghormati apa yang ada di KUHP, apa yang ada di KUHP. Kalau seandainya peradilan ini tidak memutus apa yang kami minta dalam petitum kami, artinya saya disandera sebagai terdakwa dengan semena-mena, tanpa hukum gitu loh. Di luar hukum, tidak ada koridor hukum apapun yang memberikan fasilitas kepada saya untuk disandera sebagai terdakwa ketika amar putusan dari PN Jakarta Timur itu sudah diketok palu oleh hakim gitu ya. Jadi selanjutnya sidang putusan pra-peradilan Dr. Tifa akan digelar pada hari Jumat 21 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan Rai News melaporkan.